waktunya banyak Panjang syuting itu seru banget. sama proses syuting berjalan. Sebenarnya bisa main di film Joko itu pengalaman yang tidak terlupakan, itu udah cukup deh. Ngerasain dimasukin ke panti jompo, vibes-nya seperti apa mungkin? Rasakan tinggal di panti jompo. Pria yang paling brengsek yang gara-gara pria ini buat istrinya menderita. Udah kan aku bilang menderita. Mereka mau udah nonton, kita yang belum nih ya. Iya. Kita belum Belum praktis lagi memang belum. Kalau lihat posternya doang. Sama trailer nonton, tapi membaca skripnya aja sudah luar biasa. Jadi kami rasa semuanya perasaannya sama sekarang, ingin benar-benar melihat eksekusinya seperti apa. Yang pasti selama di set itu betapa profesionalnya ya. Wah, Ini abang dan tim luar biasa banget. Bahkan set-set yang ketika ada adegan emosional, kitanya tuh tetap sangat hikmat dan semua saling menghormati satu sama lain, sangat respectful yang membuat kita bisa fokus ya. Adegan-adegan Ibu Kristi, adegan-adegan Om Wendy, jadi luar biasa banget sih. sama ya itu didampingi sama mereka ini kan jadi deg-degan ya. Astaga, gila. Aku gimana ini perannya, luar biasa. Makasih loh Joko, makasih nih yang udah sama mereka, gila. Ibaratnya sekarang banyak akhirnya yang nonton ini jadi ada yang bilang takut dosa dan takut seperti itu, tapi dari Baraknya sendiri pengennya harapannya nih penonton tuh dapat apa sih yang dari film ini gitu. Ya seperti apa yang sudah didapatkan itu yang diharapkan kita. Kita bersyukur sekali, terutama Mas Joko pada saat mempunyai gagasan, ide dan novel ceritanya yang berharap ini memberikan dampak positif bagi masyarakat penonton. Kalau tadi dikatakan bahwa membuat penonton menjadi takut dan berpikir ulang tentang perilakunya dalam kehidupannya selama ini, artinya misi dari Mas Joko dan kita semua ya apalagi di bulan suci Ramadan ini waktu yang tepat saya kira untuk kita merenung kembali sebagai manusia tentang keberadaan kita dan juga Sang Pencipta di alam semesta. Ada dari awal atau pas prosesnya ada adjustment yang spesifik atau ada kesulitan? Tentu itu haknya Mas Joko dan tim menjadi Kamensi Picture gitu ya. Tapi dari melihat komposisinya saja, menurut saya ini sudah menunjukkan betapa luar biasanya mereka memikirkan konsep untuk membuat film ini dari A sampai Z. Tanpa spoiler, itu adegan ketika mengetahui bakal melakukan adegan itu seperti apa? Puasa dulu ya, puasa. Iya. No spoiler. Ya pertama kali memang kan dari Mas Arya, ya anak jahat di manajemen RRM manajemen gitu ya, menyampaikan ada cerita ibu banyak tapi ini menarik ibu gitu kan ya. Begitu dia menyampaikan menarik kayak gimana, dia bilang sini. Emang kalian tuh anak kurang ajar ya. Coba ibunya bukan yang makin dijaga tuh berhati-hati. Tapi saya tahu ya, pasti mereka juga anak-anak ini anak-anak sendiri pasti saya usianya tidak muda lagi ya. Apakah itu secara teknis ataupun juga pendekatan untuk jujur aja saya tidak ya pasti nggak pernah mengalami banyak sekali kita sebagai pemain banyak hal-hal juga yang kita belum alami ya. Tapi ini hal yang belum dialami yang punya risiko yang besar sebetulnya untuk saya yang tidak muda lagi ya kan. Dan saya nggak tahu tapi saya hanya berusaha untuk memasuki proses ini gitu ya, dengan coba berkonsentrasi setinggi mungkin ya. Dan ternyata hasilnya adalah membuat penglihatan saya saja udah nggak fokus, nanar gitu ya, jadi agak bimbung memang.
Nah lucunya, jadi waktu di antara 2 shot itu kebetulan ibu saya hadir khusus untuk melihat adegan itu karena seperti apa ya prosesnya gitu kan, eksekusinya. Jadi rupanya saya terus karena memang sudah agak bingung, saya senderan di tembok. Ibu saya pikir wah saya apa capek atau lemes gitu ya. Jadi beliau mengambilkan saya air putih. Nah, saya kan harus bereaksi. Pada saat bereaksi, beberapa second saja itu artinya saya sudah keluar sebetulnya dari si apa ya, dari apa yang sudah saya capai untuk masuk ke dalam karakter itu gitu ya. Dan itu saya tahunya dengan saya menjadi fokus kemudian melihatnya, tidak nanar lagi. Wah, saya bilang saya udah turun nih kadarnya gitu ya. Nah ini seorang pemain tuh harus punya disiplin yang tinggi, bagaimana menjaga tadi yang seperti disampaikan itu tentang Widuri gitu ya, bahwa bagaimana menjaga konsistensi gitu ya. Apalagi ini sulitnya kan Widuri kecil sama Sita besar sama Sita kecil itu kan berbeda orang ya. Pasti itu tingkat kesulitannya lebih lagi untuk menjaga kesinambungan ini gitu ya. Jadi itulah saya begitu saya melihat saya udah fokus, wah ini saya kadarnya sudah turun, maka saya berusaha menaikkan tingkat konsentrasi lagi supaya ya itu patokan saya begitu tidak nanar, artinya dia emosinya tidak sama. Terus gimana? Satu pertanyaan terakhir teman-teman. Oh iya, untuk Mbak Putri sama ini, Mbak Putri sama Sita yang kecil itu kan jadi ustazah yang kayak harus compassionate banget gitu. Itu gimana sih latihan? Nah, maksudnya latihannya untuk bisa kayak tadi dapat banget gitu, sedih banget gitu saya ngeliatnya. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau sama Widuri aku nggak perlu latihan ya. Memang personally kan Widuri juga manis banget anaknya. Jadi ketika ketemu Sita pun ditambah dengan background yang udah dikasih sama abang gitu, Ustazah Umaya pun punya alasan yang besar untuk bisa langsung terhubung dan merasa related dengan Sita kecil gitu. Sehingga pada waktu main aku merasa aku lebih menjalankan apa yang diarahkan sama abang gitu. Kalau nyampe alhamdulillah, terima kasih banyak perhatiannya. Dan aku juga sangat beruntung bisa satu screen dengan Tante Putri. Tante lo gue. Aduh, oke. Ya, oke. Kak, oke. Dengan Kak Putri. Karena Get aku used jadi to it. pokoknya dibimbing terus. Jadi setiap ada scene kita juga sempat ya di base camp kita ngobrol-ngobrol gitu. Aku beruntung banget sih bisa satu film di base camp. Terima kasih teman-teman. Kita boleh promo shout out ya. Tanggal 11 April. Boleh dipimpin? Oke. Bung Wendy. Oke, baik teman-teman semua, jangan lupa di hari Lebaran tanggal 11 April kita singgah ke bioskop untuk menyaksikan Siksa Kubur. Tanggal 11 April 2024. Lebaran di bioskop. Sebentar lagi ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Karena tahu akan seperti apa, jadi harus pintar-pintar menahan emosi juga gitu, bahwa soalnya kita nggak tahu apa-apa, itu aja sih gitu. Tapi yang lain-lainnya jujur ya proses syutingnya juga menyenangkan sekali, sehat banget, maksudnya jam kerjanya, terus kita juga nyaman walaupun situasinya nggak begitu gampang ya, apalagi saya ada beberapa proses yang berhubungan dengan teknis gitu, tapi tantangan itu tuh saya entah kenapa saya nggak protes juga gitu, saya ngelewatin aja. Kayak musik, prostatik dan lain-lain itu tuh agak lumayan melelahkan dan membutuhkan waktu lama gitu. Berapa lama dan terus yang bikin spoiler gitu. Oh iya, spoiler nggak sih? Pokoknya lama banget deh. Lama banget, lebih dari 5 jam. Untuk Sita sama Adil kecil kan menyaksikan orang tuanya menjadi korban bom bunuh diri, kan itu sesuatu yang yang menjadi korban gitu istilahnya. Ada apa namanya, ada rasa trauma kan. Nah itu gimana mendalaminya trauma pagi masih kecil? Lagi-lagi Dibantu juga Om dibantu Joko. Om Joko. Dan kita juga apa ya, mendalami peran Sita dan Adil juga sebenarnya cukup menantang sih, karena emang
takut banget, takut nyerempet. Pokoknya Untuk trauma itu cukup menantang sih. Tapi lagi-lagi karena dibantu sama Om Joko dan emang persiapan yang sudah sangat matang, alhamdulillah. Terus kalian berhubungan sebagai kan jadi kakak adik yang kayak suka berantem, suka ini gitu ya. Itu gimana sih cara ngebangun chemistry-nya? Apa kalian sudah kenal sebelumnya atau Udah kenal, tapi di sini Om Joko kayak ngasih tahu kalau Adil itu emang yang harus disuruh sama Sita. Jadi emang terus kita ada beberapa kali pas reading kita main, ada games buat ngebangun chemistry lagi. nggak usah mereka berdua, kita berempat aja juga jalan-jalan terus. Padahal Bikin chemistry buat keluarganya, kita main ke escape room. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman nonton nanti bakal banyak yang kira kalau Sita sebenarnya kakaknya ya. Iya. Iya kan? Tapi ya bakal kelihatan lah kalau sebenarnya aku ada. Enak kamu lebih imut. jadi keluarga saja sering melakukan kegiatan buat ngakrapin keluar lumayan awal sebelum syuting itu kita ada bonding time gitu. Jadi karena ya itu tadi sih apapun peran yang atau peristiwa yang dibangun di film ini tuh sepertinya Bang Joko ingin semua juga mempersiapkan dengan matang. Jadi ketika kita bareng-bareng itu kan sebenarnya itu fondasi awal kenapa film ini terjadi, kenapa ada kata siksa kubur, kan itu sebetulnya berawal dari keluarga ini. Mbak Happy, bedanya main acting di film sama teater apa? Ya kalau ini bisa cut, diulang, kalau teater kan nggak bisa diulang. Sebetulnya outputnya kan yang berbeda ya, audiensnya juga berbeda, tentu secara teknis juga berbeda, teknik juga berbeda gitu. Kepuasannya gimana? Sama-sama puas, tapi kayak kita makan makanan yang berbeda, satu nasi campur, satu pasta, dua-duanya enak tapi beda gitu, kayak gitulah. Bedanya film bisa kubur dengan film horor Kenapa lainnya apa, aku Mbak? copot terus ya? Terima kasih ya. Yang membuat beda film bisa Film kubur Siksa dengan Kubur. horor lainnya. Belum nonton. Film Siksa Kubur adalah film horor religi yang reflektif. Jadi di dalamnya juga ada interaktivitinya yang bisa penonton rasakan saat menonton, dan saat selesai menonton akan menjadi bahan renungan, bahan pembicaraan. Kalau ditanya soal filmnya kan kita juga masih mengira-ngira gitu ya. Seperti yang Adil bilang benar banget, tapi yang pasti sih kalau dari naskah, dari apa yang kita mainkan ya nggak sih Adil Sita, bahwa kayaknya film ini membuka ruang imajinasi, jadi siapapun boleh menentukan ending dari film ini. Nanti membawa pesan moral ya, Mbak? Moral kan tiap orang beda-beda, tiap orang punya pandangan moralitas dan etika yang berlainan. Jadi kalau soal itu sih multi interpretasi ya, tapi ya itu dibuka ruangnya, jadi terserah deh kita mau melihat yang mana.